Enough over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need. Oke guys, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, setelah bahan-bahan sudah terpenuhi dan kini masing-masing cup kita setarai dengan keterangan masing-masing. Misalnya air, garam, jeruk, rinso, pemutih, dan tanpa larutan, agar kita lebih mudah membedakan percepatan perkaratan di masing-masing paku yang kita berikan dalam cup ini. Untuk keterangan tanpa larutan bukan berarti kita tidak akan memberikan larutan sama sekali, tetapi untuk cup keterangan tanpa larutan kita akan meletakkan di bawah sinar matahari langsung ya teman-teman. Setelah itu kita akan memasukkan masing-masing paku ke dalam cup. Dan yang paling penting ya teman-teman, paku yang kita masukkan ke dalam cup tidak ada tanda-tanda perkaratan, agar kita lebih mudah mengetahui percepatan perkaratan yang terjadi di masing-masing larutan. Nah, baik teman-teman, setelah itu kita akan mengisi cup dengan larutan sesuai dengan keterangan yang telah tertulis di cup tersebut. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah cup pertama tanpa air, ini adalah cup kedua dengan pemutih, ini adalah cup ketiga dengan larutan rinso, ini adalah cup keempat dengan larutan jeruk, dan ini adalah cup kelima dengan larutan garam, dan yang terakhir yaitu cup dengan air biasa. Nah teman-teman, kita akan menunggu dengan beberapa hari perbedaan percepatan perkaratannya, dan kita akan mengetahui di manakah paku yang akan mengalami perkaratan yang lebih cepat. Teman-teman, satu hari sudah terlampaui dan kini kita akan mengecek paku di masing-masing larutan. Kita sudah mengetahui kondisi paku tersebut ya teman-teman, dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Di hari pertama, paku yang kita letakkan di tanpa larutan masih memiliki keadaan sama seperti di awal teman-teman, masih tidak memiliki perkaratan. Kemudian paku yang kita letakkan di dalam larutan pemutih sudah memiliki perkaratan dalam titik-titik kecil, tidak memenuhi ya teman-teman. Kemudian paku yang kita larutkan ke dalam larutan rinso sudah memiliki titik-titik perkaratannya teman-teman. Kemudian paku yang kita larutkan ke dalam larutan jeruk masih memiliki perkaratan dalam titik-titik kecil juga. Dan kini kita melihat keadaan paku yang kita letakkan dalam larutan garam sudah sangat memiliki perkaratan dalam jangka jumlah besar, tetapi tidak memenuhi ya teman-teman. Dan paku yang kita letakkan dalam air biasa masih seperti dalam keadaan awal. Dan dari sini kita sudah mengetahui bahwa paku mengalami perkaratan lebih cepat di dalam larutan garam, karena dalam air garam merupakan larutan elektrolit yang mengandung ion-ion di dalamnya, di mana umumnya larutan elektrolit ini memiliki percepatan mengalami korosi atau perkaratan. Baik teman-teman, dan kini kita akan mengecek kondisi paku pada hari kedua ya teman-teman. Saya akan menjelaskannya satu persatu lagi. Untuk paku pada tanpa larutan sudah mengalami perkaratan tetapi tidak memenuhi. Untuk paku dalam larutan kedua sudah sangat berkarat ya teman-teman, tetapi tidak memenuhi juga, dan bukan seperti keadaan awal lagi. Kemudian paku yang kita berikan dalam larutan rinso sudah sangat berkarat ya teman-teman, kita bisa memperhatikannya. Dan untuk paku yang kita berikan dalam larutan jeruk sudah sangat berkarat ya teman-teman. Paku yang kita berikan dalam larutan garam sudah sangat berkarat ya teman-teman. Kita bisa melihat perbedaan warnanya seperti ini, sudah sangat kuning berkarat, tidak seperti pada keadaan awal. Dan paku yang kita berikan dalam air biasa masih sangat seperti keadaan awal, walaupun berkarat tetapi dalam titik-titik kecil. Untuk kesimpulannya kita akan melihat di akhir video
video ya teman-teman. Baik teman-teman, dan kini kita di hari ketiga ingin mencek kondisi paku ya teman-teman. Untuk hari pertama dalam larutan pemutih, paku sudah sangat terlihat berkarat ya teman-teman. Dan untuk kesimpulannya kita akan lampirkan di bagian terakhir video kita ya teman-teman. Untuk paku tanpa larutan masih seperti keadaan awal, sudah berkarat tetapi tidak memenuhi pada paku yang lainnya seperti pada paku lainnya. Kemudian untuk paku dalam larutan rinso sudah sedikit berkarat. Paku dalam larutan air biasa sudah sedikit berkarat juga, tetapi tidak memenuhi seperti pada paku pada garam otomatis. Nah, paku yang terdapat pada garam ini sudah sangat berkarat, sudah memenuhi ya teman-teman, kita sudah melihatnya. Dan untuk kesimpulannya kita akan melampirkan di bagian terakhir juga ya teman-teman. Dan yang terakhir, paku dalam larutan jeruk sudah sedikit berkarat. Nah, di sini kita bisa melihat kondisi masing-masing larutan, di mana masing-masing larutan ini berubah warna diakibatkan karena warna karat paku tersebut. Seperti pada pemutih, larutannya tidak sejernih pada keadaan awal, tetapi sudah sangat sedikit bening-bening karena warna alami dari karat paku tersebut. Dan pada rinso, larutannya sudah sangat menghitam ya teman-teman, dan sedikit bau karena sudah lama sekali. Dan pada larutan air sudah sangat menguning, pada larutan garam sudah tidak memutih lagi, dan pada jeruk sudah sangat sedikit menguning lagi. Dan untuk kesimpulannya kita akan melampirkan di bagian terakhir ya teman-teman. Sekianlah subscribe kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye.